Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Gubernur Bali Pak Wayan Koster, apa agenda yang akan diambil di 2022 untuk mengendalikan pandemi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di Bali? Pertama Mas, harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa pandemi belum berakhir, masih berlangsung. Apalagi ada isu Omikron saat ini dan mudah-mudahan itu tidak masuk. Jadi protokol kesehatan akan tetap kami jalankan dengan ketat. Sekaligus juga akan mengaktifkan perekonomian baik itu pertanian, kelautan perikanan, IKM, UMKM dan koperasi serta ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Ini yang kami akan mulai jalankan mulai pada tahun 2022. Nah, khusus untuk Bali kami harus menerima kenyataan karena protokol kesehatan sangat penting. Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat internasional. Yang pertama dia adalah pertemuan dunia penurunan risiko bencana yang diikuti oleh 193 negara. Kemudian juga pertemuan konvensi Minamata diikuti 135 negara. Kemudian juga internasional parlemen dan bulan Oktober itu akan ada pertemuan G20. Baik. Yang rangkaiannya mulai bulan Desember ini, 150 pertemuan sebagian besar dilaksanakan di Bali. Sehingga kami harus menjaga protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Baik, ini yang harus kami lakukan dalam waktu tahun 2022 yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Dan saya kira interaksi Jawa-Bali tertinggi sangat aman karena vaksinnya sudah cukup tinggi. Baik, Pak Wayan. Baik, Kang Emil. 2022 tahun politik udah mulai rame gitu kan. Jadi apa strategi Kang Emil untuk mengendalikan pandemi juga memulihkan ekonomi? Syukur-syukur ada dampak politiknya. Ya, saya kira mereka yang berhasil itu adalah mereka yang mampu beradaptasi. Ya. Sekarang ada gaya hidup baru, lebih peduli kesehatan, digital di kami naik hampir 60%, kan begitu. Saya kira 2022 dengan catatan vaksin kita sudah maksimal, Jawa Barat kan sudah 44 juta nih. Kalau pakai jumlah angka kita ini terbanyak nyuntikin ke orang, kira-kira begitu. Nah, fokus ke ekonomi. Karena masyarakat sesuai survei Mas Burhan kan udah 1, 2, 3-nya itu ekonomi. Nah, ekonomi itu kan ada 4. Satu, investasi, alhamdulillah kita ranking 1 karena ketok pintu terus nih duta besar saya ketok pintu. Kedua, ekspor juga sudah tertinggi, alhamdulillah pintu dibuka, Patimban diresmikan. Ketiganya daya beli masyarakat masih jadi tantangan. Yang keempatnya adalah belanja pemerintah, itu juga akan kita inovasikan. Nah, kalau 4 api ekonomi ini kita dorong di 2022, harusnya kita akan melihat banyak berita baik yang membuat mood masyarakat itu meningkat. Nah, kemarin cuma 1 dari semua berita buruk 2 tahun, berita baik Jawa Barat itu cuma 1, juara PON Papua. Juara PON Papua. Itu aja olahraga yang meningkatkan daya imun. Daya imun. Banyak berita baik lagi 2022. Terima kasih. Baik, Mas Ganjar Pranowo. Jadi apa yang akan dikerjakan 2022 di tahun politik? Pandemi belum berakhir, ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Apa yang mau dikerjakan? Ya jangan nakut-nakuti rakyat gitu aja. Yang nakut-nakuti sopo? Nakutin rakyat ya bikin orang nanti takut lagi, maka nggak boleh nakut-nakutin. Kita mau bikin optimisme mereka, umpama tadi pengalaman Pak Koster di Bali, itu kan ekonomi tumbuh dari pariwisata. Kita ini di bawah ekonomi kecilnya juga banyak dari pariwisata. Maka mesti kita lakukan kontrol, kita lakukan edukasi. Hari ini ada ketat-ketat dikit gitu ya. Saya kasih tahu ya Mas Budiman ya, banyak desa-desa di Jawa Tengah itu setelah saya masuk nggak ada yang pakai masker, nggak ada ya. Terus kemudian kenapa saya sampaikan cerita ini, saya tanya kepada mereka, kok sampean bukan pakai masker pripun toh Bu gitu. Di sini nggak ada COVID dan betul-betul ketika kita cek nggak ada. Kita punya surveillance ya. Apa yang terjadi? Itu daerah aman. Kalau daerah aman jangan ditakut-takuti kemudian mereka menjadi problem karena itu gesekan. Tapi di daerah yang keras ya, yang memang di situ itu ada konteksnya sering terjadi pertemuan, karakternya kota. Itu pernah itu anggota dewan yang dari kota Tegal itu nekat ya sudah kita proses hukum, nggak ada pedulinya. Maksud saya kalau kita tidak nakut-nakuti masyarakat, kita edukasi, oke, kita gerakan ekonomi, progresnya masih ada, dan kita secara teknis Mas punya alat ya WGS itu, whole genome sequence itu, sekarang itu kita cek terus.
Bahkan kemarin ada varian baru yang kita temukan tapi bukan jenis ini. Sekarang lagi kita konsultasikan dengan pusat. Ya, sebelum ini kita temukan variannya masih Delta dan itu masih terkendali. Kata ahli, ini ya tidak terlalu ganas tapi mulai menurunlah variannya. Maksud saya, secara saintifik ini kan mesti ditunjukkan. Indonesia kan nggak buruk-buruk amat toh. Dulu kita kan selalu mengacu luar negeri, sekarang luar negeri ngacu kita kok. Masa kita nggak optimis bagaimana gitu. Baik. Ekonomi Mas kita bangkitkan lagi. Mbak Khofifah, target dan agenda 2022. Jawa Timur itu backbone ekonominya adalah UMKM. 57,25% pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah dari UMKM. Maka kita menyiapkan sejumlah anggaran untuk memberikan subsidi pada pengusaha ultramikro dan mikro. Melalui Bank UMKM Jawa Timur, maksimal pada pinjaman 10 juta, kita akan mensubsidi bunganya sehingga maksimal bunga itu 3%. Ini kita harapkan bisa menggairahkan geliat dari ultramikro dan mikro. Yang kedua, kekuatan ekonomi Jawa Timur adalah pada perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Sampai dengan triwulan ketiga kita sebenarnya masih defisit 49 triliun untuk ekspor luar negeri. Tapi kita surplus 174 triliun untuk perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Kekuatan ekonomi Jawa Timur antara lain bahwa pada saat pandemi Covid kemarin nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani itu tetap surplus. Nah, produksi padi di Jawa Timur itu kemarin tembus 10 juta ton kurang 20.000. Ini kita menyiapkan ruang untuk memberikan distribusi logistik kira-kira 16 provinsi di Indonesia Timur. Ini kita ingin menggaranti bahwa itu bisa disuplai oleh Jawa Timur. Sehingga kami melakukan misi dagang antar pulau, antar provinsi ini relatif kita lakukan cukup sering, cukup intensif. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bersama-sama tetap bagi kami tiap mobilitas yang tinggi pasti punya dampak terhadap kasus-kasus COVID-19, maka tetaplah kita menjaga protokol kesehatan yang baik, bahwa titik-titik tertentu kita harus lebih waspada, kemudian peduli lindungi di daerah-daerah yang padat kemungkinan dikunjungi masyarakat, apakah itu wisata, apakah itu mal dan seterusnya, tetap harus kita siapkan. Jadi kewaspadaan tidak boleh berkurang. Baik. Mas Burhan, jadi 2022 orang memperkirakan suhu politik akan menghangat atau memanas gitu kan. Tapi apa yang harus dikerjakan oleh kepala daerah? Pada satu sisi pandeminya belum berakhir, tetapi juga harus ada ekonomi juga harus digerakkan. Ya, kalau kita lihat beberapa tren terakhir sebenarnya ada optimisme yang patut untuk kita highlight ya. Yang pertama adalah ekonomi membaik. Minimal menurut persepsi publik yang mengatakan ekonomi nasional memburuk, turun drastis, sudah tidak lagi mencapai 50%. Kemudian aspek yang lain misalnya dari sisi konsolidasi politik di tingkat elit juga sudah beres, apalagi PAN masuk, jadi kekuatan pemerintah 82%. Jadi praktis sebenarnya pemerintah sangat kuat baik dari sisi ekonomi maupun politik. Tetapi ada media sosial, nah ini yang menciptakan apa yang disebut dengan istilah viral based policy ya. Jadi policy yang didasarkan pada viralogi, apa yang viral di media sosial. Politik viral. Meskipun populasinya terbatas, tetapi ini efek kualitatifnya besar. Jadi kalau misalnya media sosial yang penuh dengan vokal minority ini makin kencang, itu juga akan mempengaruhi yang besar tadi. Jadi menurut saya di tahun depan, saya kira momentum terutama buat pemerintah pusat atau kepala daerah adalah memantapkan kolaborasi karena perang melawan COVID belum selesai, tapi saat yang sama energi publik mulai capek gitu ya, menghadapi situasi perang 2 tahun terakhir melawan COVID, ekonomi mendapatkan prioritas tinggi, tapi saat yang sama kita belum selesai menghadapi ancaman pandemi. Jadi situasi itu saya kira yang akan mempengaruhi gitu ya, peta politik ekonomi ke depan. Kalau misalnya masih situasinya seperti sekarang, artinya 4 atau 5 bulan terakhir bisa dijaga ritmenya, antara pedal gas, pedal rem bisa dimainkan secara sempurna, saya kira kita nggak perlu khawatir terkait dengan peta politik ekonomi ke depan. Bung Tauhid, jadi PR ekonomi kepala daerah yang harus difokus, harus jadi perhatian?
Ya, saya kira tetap dalam skenario kepala daerah menyiapkan skenario terburuk, apakah nanti akan refocusing pada prioritas-prioritas tertentu. Saya kira itu menjadi hal yang harus disiapkan biasanya di bulan Januari, Februari ketika memang ada momentum begitu. Yang kedua adalah memang fokus pada daerah-daerah yang kemungkinan bisa menjadi motor penggerak perekonomian, sehingga ini bisa memberikan multiplier yang lebih besar pada daerah lain, terutama daerah-daerah yang industrinya kuat, penyerapan lapangan kerjanya banyak, dan juga katakanlah memiliki multiplier ke daerah lainnya cukup luas. Yang juga tidak kalah penting saya kira berkaitan dengan bagaimana mengintermediasi dengan channeling ke kredit. Karena kalau kita lihat tampaknya dari sisi ini kita masih belum bisa kontrol ya. Ke depan pertumbuhan kredit juga masih sekitar 6-8% dari kebutuhan 10%. Jadi memediasi ini penting. Apakah relaksasi dibantu oleh dana APBD dan sebagainya, itu akan sangat mendukung dunia usaha termasuk UMKM, industri kecil, petani dan sebagainya bisa lebih punya daya kapasitas modal yang lebih baik lah gitu. Oke, baik, Bung Eros, yang terakhir, ini pandeminya memang belum berakhir, ekonomi masih butuh daya dorong untuk digerakkan, tapi pada saat yang sama suhu politik juga mulai menghangat atau memanas. Analisis Anda apa yang akan terjadi 2022? Saya rasa yang paling penting kepala-kepala daerah dan para pemimpin di negeri inilah semuanya ya. Ini saat yang sangat kondusif ya untuk menghidupkan ya kehidupan yang bergotong royong. Ya. Saya rasa itu penting. Nanti ekonomi dengan sendirinya mengikuti ya. Karena saya praktekkan itu kemarin baru saya membuka pameran UKM ya. Yang mereka itu atas inisiatif sendiri. Makanya memberikan ruang inovasi dan kreativitas masyarakat itu menurut saya akan jauh lebih bagus dari mikirin 2024 ya. Yang ke depan ini saya rasa bagaimana pemberdayaan masyarakat ya dengan hal-hal yang kreatif, inovatif itu mungkin akan jauh lebih bermanfaat daripada terkurung oleh 2024 yang masih jauh. Masih jauh. Ya, jadi pikirkanlah hari esok, tapi esoknya itu jangan terlalu jauh. Nah, satu-satunya kata kunci yang saya yakini, inovasi dan kreativitas, itu biasanya akan menyelesaikan banyak hal. Oke, baik Mas Eros, terima kasih. Mas Burhan, terima kasih. Bung Tauhid, terima kasih. Kang Emil, Mbak Khofifah, Mas Ganjar, dan Pak Wayan, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Terima kasih. Hampir 2 tahun kehidupan kita diselamuti kabut ketakutan. Ketakutan akan revolusi senyap COVID-19, kekhawatiran akan ancaman bencana yang tak kunjung henti, pandemi dan bencana meluluh lantakkan semuanya. Kini masa berat mulai berlalu, tapi bisa juga datang lagi jika bangsa ini lengah. Pandemi mengajarkan satu kata, kerjasama dan saling percaya. Kerjasama pusat dan daerah, pemerintah dan masyarakat. Trust akan mengubah kabut ketakutan menjadi politik penuh harapan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Selalu jaga kesehatan Anda dengan mencuci tangan, menjaga jarak, mengenakan masker, jangan lupa vaksin. Percayalah, badai pasti berlalu.